Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Natasha serta teman saya Ananda Paramita. Kami berdua dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhtarom SPDI MPDI. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar psikologi perkembangan yang kedua. Baiklah, materi yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi perkembangan, lalu metode penelitian perkembangan anak usia dini, tujuan psikologi perkembangan, yang keempat manfaat mempelajari psikologi perkembangan guru PAUD, lalu konsep pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan perubahan, dan yang terakhir yaitu masalah perkembangan. Di sini kita sudah masuk ke materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Menurut Mohkasiram, ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pueral, masa pra-remaja, masa remaja, dan masa dewasa. Nah, ada ruang lingkup psikologi perkembangan yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Psikologi perkembangan objek pembahasannya adalah perilaku atau gejala seseorang. Dan yang ketiga yaitu tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup dan objek yang diteliti, psikologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada psikologi umum dan yang kedua itu ada psikologi khusus. Psikologi umum yaitu ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia di dewasa, normal, dan beradab. Sedangkan psikologi khusus yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Nah, berikut ini yang termasuk dalam psikologi khusus yaitu ada ilmu jiwa anak, yaitu mempelajari jiwa anak sejak lahir hingga dewasa. Lalu yang kedua itu ada ilmu jiwa perkembangan, yaitu mempelajari bagaimana terjadi dan berkembangnya kehidupan jiwa anak secara normal. Yang ketiga yaitu ilmu jiwa kriminal, yaitu mempelajari masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Dan yang keempat itu ada psikopatologi, yaitu mempelajari tentang penyakit-penyakit jiwa. Yang kelima yaitu ilmu watak atau karakterologi, yaitu mempelajari kelainan-kelainan pada jiwa seseorang. Dan yang keenam yaitu masa psikologi, yaitu mempelajari gejala-gejala terdiri pada himpunan manusia banyak. Dan yang ketujuh yaitu ilmu jiwa golongan, mempelajari gejala-gejala jiwa dalam golongan hidup. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ilmu jiwa bangsa-bangsa, mempelajari gejala-gejala yang mempengaruhi kejiwaan dalam tiap-tiap bangsa. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode penelitian perkembangan anak usia dini. Metode dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak pengertian akan gejala-gejala perkembangan, pengertian bagaimana caranya memberikan pertolongan bila menghadapi kesukaran-kesukaran dalam proses perkembangan. Namun, tidak ada satu metode pun yang mampu secara tuntas dan lengkap dalam menggali gejala kejiwaan atau tingkah laku manusia sejak dalam kandungan sampai dengan dewasa. Nah, metode penelitian perkembangan anak usia dini mencakup penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif yaitu digunakan dalam pengumpulan data perkembangan anak usia dini seperti observasi, wawancara, studi dokumen. Dan sedangkan yang kedua itu ada penelitian kuantitatif, yaitu digunakan dalam pengumpulan data perkembangan anak usia dini seperti metode eksperimen, angket, dan tes. Lalu di sini ada pendekatan dan metode-metode untuk menyelidiki gejala kejiwaan seseorang. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada pendekatan yang umum atau metode umum, dan yang kedua itu ada metode-metode spesifik atau khusus.
Nah, di sini kita akan membahas yang pendekatan yang umum atau metode umum terlebih dahulu. Nah, pendekatan yang umum ini dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan longitudinal, pendekatan transversal, pendekatan lintas budaya, dan metode sekuensial. Nah, pendekatan longitudinal yaitu cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Seseorang diikuti perkembangannya dari lahir sampai mati, atau menyelidiki seseorang untuk sebagian waktu hidupnya, seperti masa kanak-kanaknya. Lalu yang kedua itu ada pendekatan transversal atau cross-seksional, yaitu cara yang digunakan untuk menyelidiki orang-orang atau kelompok orang dari tingkatan umur yang berbeda. Contohnya seperti kelompok 1 anak umur 3 tahun, kelompok 2 anak umur 4 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pendekatan lintas budaya atau cross kultural, yaitu membandingkan kebudayaan anak-anak dari umur yang sama tetapi hidup dalam alam budaya yang berbeda. Jadi di sini membandingkan kebudayaan anak itu dari umur yang sama namun memiliki hidup di alam yang berbeda. Misalnya anak-anak yang berasal dari perdesaan dan perkotaan. Lalu yang keempat itu ada metode sekuensial, yaitu kombinasi dari metode cross seksional atau transversal dan metode longitudinal. Nah, lanjut di sini kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode spesifik atau metode khusus. Nah, di metode khusus ini ada metode observasi, yaitu mengamati dan memperhatikan semua tingkah laku psikis anak dan mencatat hasil-hasilnya dengan teliti. Metode observasi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada metode observasi alami dan observasi terkontrol. Observasi alami yaitu mencatat data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami, sedangkan observasi terkontrol yaitu observasi metode ini dianggap lebih objektif dan hasilnya lebih akurat. Lalu ada metode eksperimen atau percobaan, yaitu segala reaksinya diamati dan dicatat dengan teliti. Lalu ada metode tes, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan menyuruh anak melakukan sesuatu tugas. Lalu yang D yaitu metode klinis, yaitu metode penelitian yang khusus ditunjukkan untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bercakap, dan tanya jawab. Lalu yang E yaitu metode wawancara. Metode ini yaitu metode yang pernah digunakan oleh Kohlberg dalam penelitian tentang perkembangan moral anak. Nah, lanjut di materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang tujuan psikologi perkembangan. Apa sih tujuan psikologi perkembangan itu? Tujuan mempelajari psikologi sendiri adalah agar lebih mengenal diri sendiri, mengenal siapa aku, dan dengan pengenalan ini seorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Tujuan psikologi perkembangan peserta didik menurut Desmita. Yang pertama yaitu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia. Yang kedua yaitu mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Yang ketiga yaitu mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat yaitu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Yang kelima yaitu mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang. Lalu di sini ada tujuan psikologi perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock. Yang pertama yaitu menemukan perubahan-perubahan yang terjadi pada penampilan perilaku, minat dan tujuan dari masing-masing periode perkembangan. Yang kedua yaitu menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Yang ketiga yaitu menemukan sebab-sebabnya.
Yang keempat, menemukan bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku. Dan yang kelima yaitu menemukan dapat atau tidaknya perubahan-perubahan itu diramalkan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menemukan apakah perubahan itu bersifat individu dan universal. Tujuan psikologi dalam pendidikan yaitu 1. Mengetahui perkembangan individu, 2. Membantu pengajaran pendidik, 3. Mengukur perubahan tingkah laku, 4. Mempelajari perbedaan antar pribadi, 5. Sebagai dasar ilmu dalam pengajaran, 6. Tujuan pengendalian, 7. Pengetahuan tahap perkembangan pendidikan psikologi. Selanjutnya, 8. Mengetahui realitas, 9. Mengetahui pola pikir, 10. Mempersiapkan menghadap tuntutan pendidikan, 11. Merumuskan desain pembelajaran, 12. Memahami gejala psikologi dalam pendidikan, 13. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologi seseorang secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pendidikan, 14. Bimbingan dan evaluasi pembelajaran. D. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan bagi guru PAUD. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, seorang guru dapat memperkirakan kira-kira pembelajaran seperti apakah yang paling cocok yang sesuai dengan rentang perkembangan anak. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, itu sebenarnya dilakukan agar guru mampu memahami murid yang mereka ajar. Mempelajari psikologi perkembangan juga bisa membantu mempersiapkan guru atau calon guru yang profesional untuk mampu memecahkan permasalahan anak dalam belajar dan juga bisa mudah menerapkan pengetahuan, pendekatan dan komunikasi yang baik pada anak didik. Manfaat mempelajari psikologi bagi calon guru PAUD. Yang pertama, A. Memahami dan menguasai karakteristik peserta didik. B. Dapat memilih solusi yang tepat dalam permasalahan pembelajaran yang dihadapi anak. C. Dapat menjadi tempat bertanya wali murid jika menghadapi masalah anak di rumah. D. Dapat mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. E. Guru dapat melakukan penilaian yang tepat bagi perkembangan kemajuan belajar anak. F. Guru dapat menggabungkan pengasuhan dan pembelajaran. G. Guru dapat memberikan layanan, bimbingan, dan bantuan kepada anak. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan secara umum. Yang pertama, memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak. B. Perhatian kepada mereka dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. C. Dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras, mengetahui tingkah laku individu. D. Mengetahui tingkah kemampuan individu. E. Mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus. F. Mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. E. Konsep pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan dan perubahan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik, perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau meningkatkan hubungan antar sel. Perubahan yang kuantitatif, perubahan tidak berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif, proses yang berkelanjutan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Selanjutnya kematangan. Hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan diartikan sebagai warisan biologis sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang terakhir, D. Perubahan. Perubahan itu merupakan proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Perubahan pada perkembangan bukan berarti secara tiba-tiba dalam waktu singkat, tetapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan serta bertahap sepanjang hidup manusia. F. Masalah perkembangan. Permasalahan anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangan. Pada dasarnya, jenis-jenis masalah anak usia dini terdiri dari masalah fisik dan
Fisikalisasi. Masalah yang sering timbul dalam perkembangan anak meliputi gangguan perkembangan motorik, bahasa, emosional, dan perilaku. Masalah motorik. Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Permasalahan yang sering terjadi pada anak usia dini pada motorik kasar adalah anak masih labil atau sulit menggerakkan bagian tubuh secara harmonis. Misalnya berjalan, berlari, merangkap, melempar. Permasalahan yang sering muncul dalam motorik halus adalah anak-anak masih sulit menjimplak, membentuk lingkaran, segitiga, dan sebagainya. B. Masalah berbahasa. Masalah berbahasa yang dialami anak usia dini berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Masalah sosio-emosional. Permasalahan sosio-emosional yang terjadi pada anak usia dini termasuk permasalahan psikologis. Masalah-masalah sosio-emosional anak usia dini antaranya masalah-masalah sosio-emosional anak usia dini antara lain 1. Suka berhubungan dengan orang lain seperti takut pada orang dewasa selain orang yang sudah dikenalnya. Kemudian takut sekolah yang dimungkinkan anak takut dengan guru atau belum siap berpisah dari orang tuanya. 2. Mudah menangis. 3. Sering membangkang jika tidak keinginannya dituruti. 4. Tidak mau bergaul dengan temannya. 5. Mau menang sendiri. 6. Belum memiliki pemahaman tentang konsep dan peran sejenis kelamin. 7. Belum dapat mengikuti secara penuh aturan yang ada. Baiklah, ada sedikit pantun dari kelompok kami, yaitu siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.